ya, dan masih terus setia. Lampitahi GKPS, PGGS juga tadi ikut ambil bagian. Jadi terima kasih mabani Tuhan senagi keluarga, karena Tuhanlah matporja mabani nasiam asik kita mau menyenangkan hati Namboru ini. Tanpa Roh Tuhan berkarya bani nasiam, saya pikir tidak mudah juga untuk mengerjakan seperti ini. Jadi terima kasih ma bani Haganu Pandi Indonesia mau nami. Saya ambil Jurki Maham AGP dia kanami memang das kwenda 5 tahun non ham lawan kebul-bulitan lawan kena tangan ham magin-magin tini saya terus puji Tuhan lah jana boleh sekolah 5 tahun non karena Roh Tuhan juga memimpin untuk seterusnya. Jadi nami John mengucapkan selamat bukamu saya lambin roh bahat ni pasu-pasu bani hal tuamu semakin menghitung-hitung berkat Tuhan. Jadi kan puji maham Tuhan na ibadah kumbani boys di sorati ibaluti ham habe horuku madite horo munatatsu kubagas tanganmu amarondo ham na ibadah si Victoria domai bau baham menjalo hatani Tuhan, kita bernyanyi dengan lagu Kusiapkan Hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan, ku dengar firman-Mu saat ini. Sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, tidaklah berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Bukalah hati pikiran kami Bapa, hingga firman Tuhan boleh berdiam bertumbuh baik dalam hati dan pikiran kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Khususnya buat inang yang kami kasihi, kami sebut saja namanya ya, Inang Rehulina Boru Tarigan ya, atau Opung Kristian. Kami ambil dari firman Tuhan dari Mazmur 34 ayatnya ayat 13, 14 dan 15. Demikian firman Tuhan. Siapakah orang yang menyukai hidup, yang mengingini umur panjang
untuk menikmati yang baik. Jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Saya ulang kembali ya. Siapakah orang yang menyukai hidup, yang mengingini umur panjang untuk menikmati yang baik? Jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Shalom. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, peristiwa tsunami di Lampung dan di Banten, kebetulan ada dua keluarga kami, satu Pak Hoppu dan satu Boto, Riana Burmunte, satu lagi Pak Hoppu Gerda Boru Purbasitu Monrong. Yang Gerda ketika ada tsunami di Banten, kebetulan dia ikut gathering Pak Beklen. Dia terbawa arus, tapi tiba-tiba ada kayu, bajunya tersangkut, dan dia melihat ada anak-anak kecil, dia pegang kuat. Dan ketika air sudah surut, mereka bebas. Lalu anak-anak ini menjerit, menangis. Rupanya tangannya sudah patah karena dipegang Gerda ini, dan mereka akhirnya terlepas dari mara bahaya. Kemudian Riana Burmunte, kebetulan dia seorang guru, dia pergi juga ke Anyer. Selama 5 hari kami menantikan dia karena tidak ada berita. Tiba-tiba pada tanggal 26 malam dia diantar Basarnas. Rupanya dia pun tersangkut juga di puing-puing bangunan ya. Tapi dia sudah trauma sampai hari ini, masih trauma, masih menangis. Gerda juga masih menangis karena trauma tadi ya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kenapa pendeta sampaikan ini? Karena memang kita ini mengingini kehidupan, hidup ya. Ketika ada katakanlah keluarga kita yang meninggal, yang mati, pasti kita terkejut semua. Dan tidak seorang pun di antara kita ketika ada musibah, ketika ada yang meninggal dari keluarga kita pasti akan menangis. Kalaupun umurnya sudah tua, pasti menangis. Saya tidak tahu pendeta John Harapan, karena orang tuanya sudah berumur 100 tahun ketika meninggal, apakah menangis tidak pendeta? Menangis juga ya, menangis. Kenapa? Karena kita tidak ingin mati. Jadi siapapun di antara kita ini tidak ada yang ingin mati, kan begitu ya? Kalaupun umurnya sudah panjang, tentunya lagu kita pasti akan mengatakan panjang umurnya, panjang umurnya. Dan tidak pernah saya dengar kalaupun umurnya sudah 100 tahun, 105 tahun disebutkan lagunya pendek umurnya, pendek umurnya. Tapi selalu panjang umurnya, panjang umurnya. Amin. Iya. Ada dua penafsiran yang salah mungkin ya, yang perlu ditafsirkan lebih baik. Yang pertama adalah katanya kalau orangnya baik cepat mati, betul tidak? Penafsirannya maksudku, penafsiran yang sering kita dengarkan, betul tidak? Betul. Betul ya. Katanya orang yang baik-baik cepat mati. Yang pertama. Yang kedua, memang mungkin kami dari pendeta juga ini kalimat ini dari Mazmur ya 90, umur manusia 70, sesudah itu akan menderita. Benar tidak? Benar ya. Tapi jangan lupa Bapak Ibu, dalam firman Tuhan hari ini disebutkan sebenarnya yang bercita-cita umurnya panjang dalam firman Tuhan ini ya, kalau kita mau umur panjang,
Ya, siapapun yang berkeinginan umurnya menjadi panjang, jadilah seperti orang Samaria. Kebetulan ada sektor Samaria di sini ya. Kalau saya mengingat orang Samaria adalah orang yang baik hati. Benar tidak? Dan saya yakin sektor Samaria adalah orang yang baik hati. Wah, amin ya. Amin ya. Iya, kebetulan ada sektornya sektor Samaria. Jadi saya melihat pun orangnya di sana memang orang-orang baik hati semua. Mudah-mudahan jangan ada yang tidak baik hati ya. Kemudian dari tafsiran Mazmur tadi, kenapa ya ketika orang sudah berumur 70 tahun, oh, kau sudah dapat bonus katanya, kalau sudah lewat 70 dapat bonus. Padahal di Alkitab kita banyak juga ayat yang menyebutkan ada umur 965 tahun, ada 800 sekian tahun, ada 120 tahun. Kenapa kita memilih yang pendeknya, yang 70 tahun? Sehingga ketika dia sudah berumur 70 tahun, udahlah, umurnya tinggal sedikit lagi. Kebetulan saya sudah menerima masa persiapan pensiun. Lalu banyak kali orang mengeluh kepada saya, dia mengeluh ya, sabar ya, gak apa-apa, udah pensiun gak apa-apa katanya. Seolah-olah kalau udah pensiun, sepertinya udah mau mati, gitu ya. Jadi sehingga kita pun sedikit sulit tersenyum. Padahal dalam firman Tuhan, dalam Alkitab kita ini umur panjang ya, tidak terbatas hanya 70 ya, tidak terbatas hanya 70. Bahkan penyair menyebutkan aku mau hidup 1000 tahun lagi, kan begitu ya. Jadi kita pun, saya tanya dulu ibu inangku ya, inang guru tarigan 3 tahun naik mahabaros menggulu inangku bakal menutut ini iya terserah sunai 2 saat ini aku iberi 100 tahun terserah. Nah itu mulai berita aku saya ada terus saya udah tua banget ini. Sito Johnson 3 tahun main Muhammad Rosi dan Tomong Guru sulit dijawab ya, ada buru ini kan baru main malas dulu siapa ngomong panjang si Matumut baru tadi kan ada di buru tadi kan ayam dah baralang nah itu bertulang ini ya malsur. Lalu dalam firman Tuhan di ayat 14, syarat untuk umur panjang rupanya adalah jagalah lidahmu terhadap yang jahat. Ketika kita menjaga lidah ini, tidak melukai dan tidak menyakiti dan tidak menipu, itu syarat untuk umur panjang. Kenapa? Baik manggo ketika kita memaki orang, katakanlah ya saya tidak tuju ke arah ke depan, saya tuju saja ke arah sana, tidak tahu banyak saraf-saraf kita yang terputus, membuat umur kita akan menjadi pendek. Karena apa? Karena dia marah-marah terus. Jadi makanya kita sering dengar kalau marah cepat tua. Memang kalau marah memang cepat tua. Tapi dalam Amsal 17 ayat 22, hati yang gembira adalah obat. Ya, hati yang gembira adalah obat. Oleh karena itu dalam firman Tuhan ini, jagalah lidahmu terhadap yang jahat. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kebetulan kita kan dalam suasana Natal ya, sudah lewat Natal, tapi masih dalam suasana Natal. Damai di surga, damai di bumi, dan damai di hati. Yesus telah lahir ke dunia dan lahir ke hati kita, sehingga hati kita juga akan menjadi damai. Oleh karena itu jagalah lidahmu terhadap yang lain, terhadap yang jahat. Orang yang baik hati, ya, orang yang baik hati menjaga lidahnya.
Dia tidak pernah ya melukai, menyakiti, menipu. Dari bibirnya ini akan keluar kata-kata berkat. Amin. Ini nami manterjemahku ganti menjadi bapak ya, bapak nabujur ya. Jadilah bapak nabujur. Amin bapak. Urangku serinari buat bapak. Jadilah bapak menjadi bapak nabujur. Amin. Jadilah inang menjadi inang parturu diuhur. Amin. Karena dengan itu ya pasti kita punya umur panjang. Tidak saja 70, tapi mungkin lebih dari 120 ya. Lebih dari 120. Karena memang kalau dalam hidup ini kita memiliki kebahagiaan yang dari Tuhan, sukacita yang dari Tuhan, memang kita akan sehat. Kalau umurnya, makanya sekarang kan ada, saya tidak tahu apa itu benar atau tidak ya. Saya lihat di Facebook, di online menyebutkan ada orang umurnya sudah 80, tapi penampilannya katanya masih 40, kan begitu ya. Kalaupun umur sudah 85, tapi penampilan masih anak gadis, begitu ya. Tapi ada juga umurnya masih anak gadis, tapi tampilannya sudah tua. Marpoda, naik. Ada situ kalamen, situ kalamen opudi don kan, lagi pada umurnya rumah tua, tapi tampilannya tuh anak muda tuh. Iya, kayak Sarros yang membana tangan pendek, kayak dua itu kan. Mar mobil pe, gua Sindaraya main sendiri, wah luar biasa lu masih tua ini. Kalau dia bujur do apa Sindaraya yang lindung, bujur do ada baru gamani, bujur do. Bidang kurang bujur ni mau ada kan ada. Jadi kita kehidupan Bapak Inang, mari kita hon dihatan itu hanya pada subatan sendiri. Salinari suku-suku nami, mau umur panjang, mau. Setiap orang pasti suka umur panjang. Syaratnya adalah sederhana saja, ya. Jagalah lidah dan bibir ini. Pergunakanlah ini lagu dari PGS tadi, biarlah kita menjadi berkat ya, melayani dan menjadi berkat untuk siapapun, terlebih untuk Tuhan. Kemudian pertahankan, karena memang kita ini adalah anak-anak Tuhan yang baik. Kita adalah putra-putri orang Samaria yang baik hati, ya, yang baik hati. Pertahankan. Jangan biarkan dicuri siapapun. Dia terakhir disebutkan seperti ini. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Banta ganupan Bapak Inang, anggui maki hal ham tersinggung doham. Kalau kita dimaki orang lain tersinggung tidak? Singgunglah. Jangan, ya jangan. Tidak perlu, ya. Tidak perlu. Jangan mau tersinggung. Pertahankan kebaikan ya sebagai anak Tuhan. Jangan mau tersinggung. Kalau kita disakiti, mendendam tidak. Tidak. Katakan tidak mendendam. Karena apa? Karena ketika itu ya berkuasa dalam pikiran kita, pasti kita akan tidak sehat. Oleh karena itu dalam firman Tuhan ini, carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Berapapun umur yang akan Tuhan tambahkan kepadanya, biarlah semangat pelayanan yang selama ini terus berkobar kepada inang kami ini. Dia punya talenta menjadi dirijen Tuhan, pemimpin lagu. Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan inang kami ini. Berikanlah dia kesehatan, berikan sukacita yang daripada, sehingga dia tidak pernah mengeluh, tapi dia terus berjuang dan terus melayani Tuhan sampai kapanpun. Terima kasih Bapak, dan kami pun hari ini kami menyerahkan hidup kami hanya kepadamu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dipersilakan. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai kurban, ia memuliakan aku. Sekarang kita kumpulkan persembahan kita. Terima kasih Kau mengasihiku, Kau
yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Kami yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat dari Tuhan kita. Kasih setia Allah Bapa dan kasih setia anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara hari ini sampai selamanya. Kita sambut amin, amin, amin. Amin, amin, amin. Shalom buat Bapak Ibu, silakan. Perlu kami sampaikan kepada seluruh saudara-saudara kami, kita sebelumnya akan menyaksikan video klip penayangan kilas balik perjalanan ibunda kami yang tercinta. Saat itu beliau juga banyak berkumpul dengan kawan-kawan di sekitar Mayasari, dan ini kakak kami, Kak Saulina, baru tidak putar ya. Nah, ini keluarga kami yang masih kecil-kecil. Nah, ini abang kami Gibson, waktu di Malaysia agak keren dikit lah.